Petugas gabungan pemerintah Kota Mataram bersama Bawaslu, KPU, serta Polresta Mataram melakukan penertiban alat peraga kampanye ilegal milik pasangan calon peserta Pilkada Kota Mataram. Penertiban ini merupakan upaya dari tim terpadu untuk menegakkan peraturan undang-undang mengenai pemilu kada. Tim terpadu yang merupakan petugas gabungan dari unsur pemerintah Kota Mataram, Bawaslu Kota Mataram, KPU Kota Mataram, serta Kepolisian Resort Kota Mataram pada Senin 28 September siang tadi melakukan operasi penertiban alat peraga kampanye ilegal milik paslon peserta Pilkada Kota Mataram. Pantauan Lombok TV, penertiban alat peraga kampanye ilegal ini dilaksanakan di sepanjang ruas jalan protokol Kota Mataram, mulai dari Jalan Langko, Jalan Pejanggi hingga Jalan Selaparang. Di mana ruas jalan tersebut dari segi aturan telah ditetapkan sebagai kawasan yang dilarang dijadikan tempat pemasangan alat peraga kampanye. Ketua Bawaslu Kota Mataram Hasan Basri menjelaskan, sebelum dilakukannya penertiban, pihaknya bersama KPU terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada tim pemenangan paslon, di mana selain mensosialisasikan daerah-daerah terlarang tempat pemasangan alat peraga kampanye, pihaknya juga telah meminta kepada seluruh tim pemenangan agar menurunkan alat peraga kampanye ilegal mereka. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, masih diketemukan alat peraga kampanye ilegal yang masih terpasang. Sehingga dengan terpaksa, pihaknya pun mengeluarkan rekomendasi dan meminta tim terpadu Kota Mataram untuk melakukan penertiban. Agar baliho, spanduk yang dipasang pada tempat yang dilarang untuk diturunkan. Itu sudah kami sampaikan pada hari pertama ya. Dan rata-rata LO pada saat itu menyatakan menyanggupi. Nah, ternyata setelah kami cek masih ada. Nah, inilah yang kami turunkan ya. Tim penertiban APK menurunkan terhadap baliho, spanduk ya yang dipasang pada tempat yang dilarang. Hal senada juga disampaikan oleh Asisten 1 Setda Kota Mataram Lalu Martawang. Menurutnya, APK yang mereka tertibkan ini merupakan APK ilegal yang oleh Bawaslu direkomendasikan untuk segera ditertibkan. Penertiban ini merupakan bagian dari upaya dalam menegakkan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu kada. Bekerja berdasarkan rekomendasi dari KPU dan rekomendasi dari Bawaslu dan permintaan dari KPU. Itulah yang dilakukan sekarang karena sudah ada kesepakatan sebenarnya untuk menurunkannya sendiri-sendiri, tetapi sampai hari ini masih ada dan kami diminta oleh Bawaslu dan KPU untuk menurunkan ini semua dan itu kita lakukan siang hari ini. Sementara itu, Ketua KPU Kota Mataram Husni Abidin mengatakan, untuk pemasangan alat peraga kampanye milik paslon, pihaknya telah mengeluarkan surat keputusan terkait titik-titik yang diperbolehkan untuk dijadikan tempat pemasangan alat peraga kampanye. Selain itu, terkait alat peraga kampanye sendiri, akan menjadi tanggung jawab KPU untuk memfasilitasi pengadaan alat peraga kampanye, di mana setiap paslon akan difasilitasi sekitar 400 unit alat peraga kampanye, baik itu APK berbentuk baliho, spanduk, hingga umbul-umbul. Selain itu, paslon juga diberikan izin untuk menambah jumlah alat peraga kampanyenya, maksimal 200% dari jumlah APK yang disiapkan oleh KPU. Sudah kita kasih ke calon ke LO untuk SK lokasi dan tidak boleh, yang boleh dan tidak boleh. Kalau yang boleh di mana aja? Ya sepanjang selain jalan ini. Tadi itu selain jalan ini. Selain jalan yang 4 jalan tadi. Ya. Kalau yang difasilitasi KPU berapa? Difasilitasi Pak KPU itu 5 per paslon. Itu 5 untuk masing-masing paslon untuk balihonya. Ya. Untuk spanduknya itu 2 kali 50 kelurahan berarti 100 yang kita fasilitasi. Termasuk umbul-umbul. berarti 400 sekian ya. Ya. Dari Lombok TV Mataram.